Shalom Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, penggemar dan pecinta Gesindo Surabaya Channel. Hari ini saya dalam perjalanan, namun saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, melanjutkan renungan saya yang beberapa waktu yang lalu, seri 1 dan seri 2, mengenai konsep meminta menurut Matius 7 ayat 7. Baik, saya akan membacakan Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan padamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dicintai Tuhan, mengapa saya meminta? Karena alasannya adalah meminta merupakan sebuah perintah. Kalau saudara cermati di dalam kata mintalah, ini ada perintah semua, carilah, ketoklah, itu semua ada akhiranlah, artinya imperatif, artinya perintah. Nah saudara, kalau perintah itu harus dilakukan. Jadi salah kalau ada orang berkata bahwa jangan meminta. Kalau engkau meminta, engkau sama dengan pengemis. Kita adalah anak, kita harus tinggal ngambil. Iya, tapi dalam konteks ini Tuhan menyuruh kita untuk meminta. Nah saudara-saudara, jadi pertama yang saya bagikan adalah meminta merupakan perintah Tuhan. Yang kedua, masalah konten, apa yang diminta. Ini yang penting saudara-saudara. Nah saudara, dalam konteks ini adalah konteks khotbah di bukit mulai pasal yang kelima. Nah saudara, lalu secara hermeneutik, maka yang diminta ada berkaitan dengan hal di atas dan hal yang di bawah. Nah hal apa itu yang dimaksud dengan Alkitab mintalah? Ada dua hal yang ingin saya bagikan, mulai dari konteks hal menghakimi. Nah saudara, kecenderungan orang suka menghakimi, kecenderungan pengikut-pengikut saat itu ikuti Yesus, ada ahli-ahli Taurat yang suka menghakimi, ada orang-orang Farisi yang ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus, dan juga ada pengikut-pengikut yang hanya ikut Yesus dengan sebuah kesenangan, mencari hal-hal jasmani. Maka Tuhan dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata mintalah. Apa yang diminta adalah roh kerendahan hati. Karena orang suka menghakimi, ada kesombongan. Kita tidak boleh menghakimi saudara kita. Saya bacakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat yang ketiga ya, Matius 7 ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara-saudara, kecenderungan manusia ingin suka menyalahkan orang lain, suka menyalahkan temannya, suka menyalahkan saudaranya, padahal dia adalah orang berdosa juga. Dia tidak lebih baik dari saudaranya. Sehingga Tuhan bilang jangan menghakimi. Kenapa? Karena engkau tidak punya hak. Yang kedua dari bagian penghakimi ini adalah penghakiman adalah hak Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghakimi karena kita tidak lebih baik dari saudara kita. Dan yang kedua, kita tidak boleh menghakimi karena Tuhanlah yang punya hak untuk menghakimi. Haknya Tuhan. Ketika orang menghakimi, artinya dia sudah mengambil hak Tuhan, dan ini Tuhan tidak menghendakinya. Jadi minta roh kerendahan hati yang pertama. Lalu yang kedua, minta apa saudara-saudara? Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dan dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yang kita minta yang kedua adalah apa? Kita minta iman yang kuat. Kita minta iman yang kuat untuk menjaga hal berharga, hal yang kudus dan berharga di dalam hidup kita. Apa itu? Tuhan sudah mati di kayu salib untuk memberikan status kepada kita, status yang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat ketebusan, menjadi umat pilihan, menjadi orang kudus. Jadi Tuhan menghendaki pada ayat yang ke-7, minta iman yang kuat, minta penguasaan diri. Supaya apa? Kita bisa menguasai diri. Karena hari-hari ini banyak orang meninggalkan Tuhan karena jabatan, banyak orang meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup, banyak orang meninggalkan Tuhan karena ekonomi. Dan ada sebuah pernyataan, lebih baik aku berpangkat rendah
itu tidak masalah daripada aku meninggalkan Tuhan. Lebih baik tidak menikah daripada menikah namun menjual iman. Lebih baik hidup miskin dan sederhana daripada meninggalkan Tuhan karena hal ekonomi. Jadi mari saudara, minta itu merupakan sesuatu yang wajar dan Tuhan memerintahkannya. Nah, mari mintalah hal yang berharga, yaitu kita minta roh kerendahan hati, dan kita minta iman yang kuat. Kita menjaga iman kita, Roh Kudus akan menolong kita. Kiranya renungan ini sangat memberkati kita, membuka wawasan kita, sehingga kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.